Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang ditugaskan untuk mengidentifikasi orasi ilmiah. Dalam orasi ilmiah ini terdapat pembuka, bagian isi, dan bagian akhir. Di dalam bagian pembuka ini terdapat judul. Kita ambil contoh di sini orasi ilmiah dengan judul Pembelajaran Bahasa Inggris dalam Perspektif Bilingualis, sebuah kritik terhadap pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Dalam orasi ilmiah ini juga terdapat nama penulis. Di sini sudah tercantum nama penulisnya dengan nama Rusfandi, SPD, MA, PhD. Dan yang selanjutnya akan disampaikan kepada teman-teman kelompok kami dari bagian isi dan bagian akhir. Baik, di sini saya akan menguraikan isi dari contoh orasi ilmiah yang kami angkat dengan judul Pembelajaran Bahasa Inggris dalam Perspektif Bilingualisme, sebuah kritik terhadap pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Jadi, di dalam isi orasi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua ialah inti dari pembahasan tersebut, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi di dalam pendahuluan ini terdapat sebuah prakata atau kata pengantar dari umum ke khusus sampai merujuk pada inti pembahasan. Jadi di sini disebutkan bahwa dari prakata umum seperti yang akan ditampilkan bahwasanya bahasa itu mempunyai peranan yang penting, sehingga lalu pembahasan prakata itu merujuk secara khusus yang berisi bahwasanya penulis akan mendiskusikan dan mengkritisi permasalahan pembelajaran bahasa Inggris secara umum di Indonesia dalam perspektif bilingualisme, yaitu perspektif orang yang mempunyai dan menggunakan atau memproses 2 atau lebih bahasa dalam lingkungan masyarakat yang pada umumnya adalah juga bilingual dan multilingual. Di sini akan saya tampilkan bahwasanya prakata itu merujuk ke sebuah hal yang khusus. Lalu setelah itu kita masuk pada inti, di mana inti dari pembahasan itu terdapat 4 poin. Yang pertama ialah konsep bilingualisme menurut Van Groeschin dan Vivian Cook. Di situ secara singkat saja bahwasanya menurut Groeschin, bilingualisme itu ialah penggunaan 2 bahasa atau lebih dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Vivian Cook, bilinguals mempunyai bahasa pertama yang disingkat dengan L1 dan bahasa kedua yang disingkat dengan L2, yang berbeda dari monolinguals dari bahasa masing-masing bahasa tersebut. Di sini akan saya tampilkan slide-nya tentang poin pertama. Sedangkan untuk poin kedua itu merupakan perubahan status bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Jadi di sini akan saya tampilkan slide-nya tentang uraian poin yang kedua. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pembahasan mengenai orasi ilmiah. Pada pembahasan poin ketiga berisi tentang konsep atau persepsi tentang pembicaraan natif dan non-natif bahasa Inggris. Berikut ini adalah pembahasan poin ketiga beserta analisisnya. Selanjutnya adalah pada pembahasan poin keempat. Pada pembahasan poin keempat ini berisi tentang deskripsi singkat dan kritik terhadap pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Berikut ini adalah pembahasan poin keempat beserta analisisnya. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan orasi ilmiah ini terdapat 3 poin yang berisi kritik dan saran. Berikut ini adalah
kritik dan saran tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba bagian saya untuk menyampaikan bagian akhir dari orasi ilmiah yang ditulis oleh Bapak Rusmandi dari Universitas Kanjuruhan Malang. Dalam orasi ilmiah ini, di bagian akhirnya hanya terdapat daftar referensi yang beliau kutip. Dapat dilihat di sini ada beberapa referensi yang sudah saya hitung tadi, ada 23 referensi kurang lebih, termasuk tulisannya sendiri yang berada di bagian paling akhir daftar referensi. Oh ya, dan daftar referensi ini ada di halaman 15 sampai 16. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.